Beli jajanan, scan aja pakai MotionPay. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. Muslimnya banyak, masjidnya di mana-mana banyak, ya pastinya makanan halal banyak, suasana muslimnya kerasa, tapi indahnya juga dapat itu pergi ke bosnya. Kemarin setelah Ba'da Lebaran, kami pergi ke Swiss 10 hari. Ini juga sebenarnya ke Swiss itu karena bawa jemaah ya. Saya ada tugas untuk mengisi beberapa ceramah di beberapa kota dan juga ceramah di bis ya, mendampingi para jemaah yang tadabbur alam di Swiss. Masya Allah, Alhamdulillah ini juga pertama kali kami ke Swiss. Dan setelah dari Swiss, di Swiss kami mengunjungi beberapa tempat. Zurich pastinya, kemudian kita mengunjungi Interlaken, kita mengunjungi Lauterbrunnen, kita mengunjungi gunung yang coklat itu ya, yang kalau kita beli satu coklat ada gambar gunungnya, nah di situ lah gunungnya juga ada. Dan beberapa tempat lainnya. Memang Swiss itu indah sekali ya, Masya Allah ya Mbak ya. Ada yang menulis satu tulisan ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala diceritakan di ini ya, ketika Tuhan menciptakan Swiss maka Tuhan dalam keadaan tersenyum, itu terkenal di merekanya begitu tuh kalimat itu. Artinya maknanya adalah saking indahnya Swiss itu Masya Allah. Dia punya pegunungan Alpen, kemudian dia ada bukit-bukit, dia ada danau yang sangat bersih dan jernih, ada air terjun, indah lah ya Pak ya. Dan kita juga sangat menikmati alam, mencintai alam Masya Allah. Kemudian setelah dari Swiss kita menuju ke Mesir. Jemaah-jemaah sudah pada pulang, kita ke Mesir. Di Mesir agendanya berbeda karena saya ada pesantren kan pemirsa sekalian, di mana kami banyak sekali mendatangkan guru-guru dari Mesir, para syekh dari Mesir, sehingga di Mesir itu kami mengunjungi beberapa lembaga, mendatangi para syekh untuk mengadakan kerjasama agar beliau-beliau mengajar di Indonesia seperti itu. Sekaligus juga mencari sekolahnya anak-anak dan sekolahnya saya juga. Jadi kemarin 7 hari banyak kunjungan-kunjungan kepada guru-guru, kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk menjalankan kerjasama dan mencari tempat sekolah untuk anak. Kenapa akhirnya Ustazah sendiri memilih Mesir gitu untuk sekolahnya anak-anak? Mesir memang Allah anugerahi kita ke beberapa negara ya, Masya Allah, kita sudah lihat beberapa tempat. Di pandangan kami sampai hari ini yang masih memungkinkan Mesir. Pertama, karena saya sendiri punya keterikatan dengan Mesir. Saya main film pertama kali di Mesir ya teman-teman sekalian. Akhirnya banyak bolak-balik. Di sana banyak sekali anak-anak Indonesia, para mahasiswa Indonesia di sana. Kajian-kajian keislaman talaki ya, dengan para guru-guru juga banyak. Tentu saja Mesir adalah sebagai tempat negeri yang penuh dengan sejarah peradaban ya. Intinya kenapa ke Mesir, karena itu yang paling memungkinkan. Kita punya banyak saudara dan teman-teman di sana. Guru-guru kami juga banyaknya dari sana. Jadi kalau selama ini guru-guru datang dari sana ke Indonesia, mungkin nanti ada masa di mana anak-anak langsung belajar aja ke sana. Terus respon anak-anak Ustazah pengen sekolahin anak-anak di Mesir? Anak-anak memang sudah dipahamkan sejak dini, sejak awal, walaupun sekarang umur mereka masih 7 tahun, 6 tahun, memang sudah dipahamkan bahwa sekitar lulus SD nanti kalau Allah izinkan berangkat ke sana. Karena selama ini kan belajarnya gurunya dari Mesir ke Indonesia gitu, agak susah gitu kan untuk belajar continue gitu. Sehingga kalau Allah izinkan anak-anak juga sudah dipahamkan lulus SD, mudah-mudahan bisa ke sana. Bang Ori juga nyari peluang-peluang apa ya yang kita bisa lakukan kalau misalnya Allah takdirkan di Mesir. Mohon doanya ya, ini masih perencanaan-perencanaan, jadi kita masih lihat-lihat, masih survei-survei tempat, kemudian yang paling penting itu tadi ya, mendatangi berbagai macam lembaga supaya kita bisa mengadakan kolaborasi, supaya banyak kita buat acara-acara Quran yang mendatangkan guru-guru dari Mesir seperti itu. Berarti kemarin anak-anak Anak-anak semuanya ikut alhamdulillah, sebagaimana perjalanan sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau perjalanan traveling itu ada saya, ada Bang Ori, ada Mariam Khadijah Ibrahim, ada ibu saya. Ingin sekali membawa Sulaiman, tapi Sulaiman izin dokter tidak mengizinkan. Karena Sulaiman masih harus terapi, masih harus menguatkan ototnya. Jadi Sulaiman tidak ikut, tapi tante-tantenya kan ada di Indonesia ya. Artinya tante-tantenya bisa sesekali menjenguk Sulaiman. Sulaiman juga dalam keadaan sehat alhamdulillah. Setiap hari kita pantau dengan CCTV, setiap hari juga kita telepon Sulaiman dalam keadaan baik. Dan sekarang alhamdulillah bahagia karena bisa balik pulang ke rumah dan bisa ketemu Sulaiman lagi insya Allah. kan di Swiss banyak di Iya. anak-anak gimana sih merasa ada
kendala-kendala nggak? Ya, kita merasakan musim yang beda-beda ya. Ketika di Swiss memang hujan tuh, banyak hujan. Hujan masih dingin, tapi nggak terlalu dingin. Masih dingin. Kemudian kita ke puncak gunungnya juga itu salju banget gitu. Sampai saking itu ada 4.000 meter ya tingginya ya. Tuh bener-bener kita sampai agak pusing kalau kelamaan di situ gitu. Ngerasain salju juga. Kemudian pulang ke datang ke Mesir ngerasain panas gitu ya. Suasana yang berbeda, sangat berbeda gitu. Jadi anak-anak alhamdulillah memang sudah dipahamkan dari Indonesia. Kita sudah bilang nanti di Swiss kan kalau kita pergi kemana-mana kita selalu cek cuaca ya, suhu, maksudnya musim ya, musim apa gitu, untuk menentukan baju apa yang kita bawa. Jadi kita udah siap mulai dari baju dingin karena kita tahu ke Swiss dan akan ke tempat yang penuh dengan salju gitu. Kemudian kita sudah siap baju untuk musim panasnya, jaket-jaket hujan gitu. Jadi sebelum kita berangkat kita udah ngecek musim apa yang ada di tempat tersebut, kemudian berapa derajat gitu. Jadi kita menyiapkan bajunya dan anak-anak alhamdulillah ya namanya kita bawa anak-anak kecil pasti adalah rewel-rewel sedikit gitu ya, tapi alhamdulillah dinikmatin saja karena bagi saya ketika Allah izinkan traveling seperti ini, apalagi ini kan sebenarnya bukan murni liburan juga ya, kita nggak pernah yang murni liburan gitu, biasanya pasti diselingi dengan tugas utama saya ceramah dulu baru sisanya sama anak-anak gitu. Ini penting buat kami karena kami merasa ini sebagai bonding, mengikat gitu, membuat kita semakin akrab satu sama lain. Karena kalau hari-hari di Indonesia, babanya sibuk, saya sibuk, anak-anak sekolah, les dan sebagainya. Kalau traveling ini kan kita terus bersama-sama gitu. Karena kan 4 tahun lagi kan anak-anak udah sekolah di luar nih. Berapa tahun lagi anak-anak kan udah nggak di rumah gitu, Jadi, insya SMP Allah. sudah di luar insya Allah. Jadi kita manfaatkan waktu masa kecil mereka ini dengan berdekatan terus sama ibu bapaknya. Ya. Pengalaman-pengalaman paling seru sama anak-anak Pengalaman paling seru terus terang ini adalah program pertama saya, ceramah di alam terbuka, mendampingi jamaah dan bukan umroh. Biasanya kan kalau saya mendampingi jemaah umroh, misalnya pun umroh ke Mesir, umroh plus Turki, umroh plus apa gitu. Tapi ini benar-benar bukan umroh, bukan perjalanan umroh, perjalanan ke sebuah negara yang minoritas Islam. Tapi memberikan tausiah setiap harinya, kita baca Quran setiap harinya, baik dari bus kan biasa dari satu kota ke kota lain ini kan memerlukan 2 jam 3 jam kita baca Quran, kita ngaji sama-sama. Dan yang lebih serunya tausiahnya di tempat-tempat yang saya nggak pernah lakukan sebelumnya, mulai dari tepi danau, di salju, di es gitu ya. Wah itu untuk saya juga pengalaman pertama sih. Tapi akhirnya saya mau berpikir bahwa menarik juga kita buat perjalanan di mana biasanya kan kalau umroh ya yang ada pembimbingnya gitu menjelaskan sejarah ini sejarah itu. Tapi menarik juga kalau kita buat perjalanan ke berbagai macam negara dengan mengadakan tausiah-tausiah, mengaji, baca Quran, zikir pagi petang setiap harinya, itu menarik juga. Itu pertama kali saya lakukan kemarin. Dan kita juga mengunjungi organisasi Islam yang ada di Swiss. Kita banyak ngobrol di sana. Kita mendengarkan bagaimana mereka juga volunteer ya untuk jadi guru ngaji tanpa dibayar dan sebagainya, itu juga menggugah kita juga. Jadi senanglah dengan perjalanan kemarin, perjalanan yang bukan hanya sekedar main-main, foto-foto gitu, enggak, tapi perjalanan yang penuh dengan makna karena banyak tausiah mengajinya, banyak dialog-dialognya dengan muslim-muslim yang ada di sana, Islamic Center di sana gitu. excited juga nggak sih anak-anak dalam menjalani kemarin? Kayak misalkan kan tadi bilang ke gunung, Iya. suka juga gitu. Gimana sih anak-anak? Anak-anak senang sama Ya, Swiss. anak-anak Ya. happy semua. Dia Happy suka sama banget. Swiss. Gitu kan. Kita juga happy sih, cantik banget memang, Masya Allah. Negara paling cantik deh kayaknya ya. Jadi teman-teman Swiss. juga harus pergi ke Bosnia karena Bosnia itu sama seperti Swiss. Iya. Dan Bosnia Muslim. itu dan Muslim, banyak Muslim. Muslim. Jadi Iya. teman-teman kalau mau pergi Suasana ke Muslim, ke Bosnia. Bosnia. Gitu. Kemarin Banyak waktu- masjid, banyak. Betul. Kemarin waktu kita ke Swiss kita ngerasa kok kayak Bosnia ya, karena kita sebelumnya sudah ke Bosnia dan kita lihat Bosnia itu kan lautnya, sungainya jernih. Air Kita terjunnya. ngelihat bawah-bawahnya bisa air terjunnya. Swiss sama Bosnia itu sama cantiknya. Bedanya Swiss ada pegunungan Alpen yang nggak dimiliki oleh Bosnia. Tapi kalau teman-teman, saya pikir teman-teman ini perlu juga ya, perlu disampaikan kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman cari perjalanan yang Muslim halal tour, yang Muslimnya banyak, masjidnya di mana-mana banyak, ya pastinya makanan halal banyak, suasana Muslimnya kerasa, tapi indahnya juga dapat, itu pergi ke Bosnia gabungan Bosnia. Swiss dan Turki. Iya benar. Karena kan dulu Turki Utsmani di Bosnia. Tapi kalau mau cari suasana yang berbeda, setelah ke Bosnia boleh juga ke Swiss untuk lihat pegunungan Alpen ya, pegunungan yang ada salju abadinya. Itu boleh juga.
gitu sih. Jadi kalau kemarin kita lihat, oh cantik ya, indah ya, tapi kita udah pernah lihat ini di Bosnia gitu, seperti itu. Yang saya syukuri, Masya Allah, perjalanan kami ini kemarin-kemarin sampai hari ini, itu Masya Allah, itu betul-betul karena kita ada tugas ya Pak ya, kita ada tugas, sehingga saya pikir itu rezeki besar ya dari Allah, bahwa Allah mengizinkan kami ada tugas lah di sana, sehingga sekalian bisa mengajak anak-anak seperti itu. Oh, sama satu lagi nih yang akhirnya saya pelajarin setelah saya traveling berbagai macam tempat, teman-teman sekalian. Kan ada benda-benda wajib yang kita bawa kalau pergi ke luar negeri. Pertama kan adalah kita tahu musim dulu, baru kita menentukan pakaian. Kemudian yang kedua, obat-obatan tuh penting banget. Ibrahim sempat demam 3 hari. Dari Indonesianya nggak demam, sampai ke Swiss demam 3 hari. Untungnya kita bawa obat-obatan. Saya sempat sakit mata saya merah, teman-teman sekalian. Untungnya bawa obat mata. Ibrahim juga sempat luka, jatuh, berdarah gitu. Untungnya bawa obat-obatan. Jadi obat-obatan itu penting banget dalam traveling. Kadang-kadang walaupun di sana ada obat, cuman kan kita nggak tahu ya obat yang cocok buat kita apa gitu. Jadi obat-obatan itu penting kita bawa di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita juga baru nyadar bawa rice cooker. Nah, itu penting tuh, penting banget. Di negara Eropa jarang ada nasi. Ada sih, tapi jarang. Nyarinya agak sedikit. Bawa rice cooker sama lauk-lauk yang sekiranya tahan lama itu penting banget. Pertama susah nyarinya, kedua mahal. Jadi kita udah bilang nih, ini next kalau Allah izinkan kita traveling lagi harus bawa rice cooker, itu wajib, sama ya pasti berasnya ya, dan kemudian lauk-lauk yang bisa cepet tahan lama gitu loh. Kan sekarang ada ya kemasan-kemasan, lauk-lauk kemasan yang bisa langsung dimakan. Itu penting karena makan itu mahal banget ya Mbak ya. Makan itu mahal. Beda kalau di Mesir. Kalau di Mesir kan memang biaya hidupnya ya kurang lebih sama kayak Indonesia. Kita banyak makanan Indonesia, banyak restoran Indonesia, restoran Malaysia dan sebagainya. Tapi kalau pergi ke negara-negara Eropa dan Amerika kemarin, tahun lalu saya juga diundang untuk ceramah di situ. Nah itu juga akhirnya ya harus rice cooker harus bawa. Itu benda wajib harus dibawa. Benar-benar. Ya simpel ya, mie lah. Oh iya, kalau mie ya, tapi kan nggak mungkin mie tiap hari. Jadi dan terakhir itu juga baju hari pertama, kedua, ketiga satu koper digabungin. Oh iya benar. 4, 5, 6 satu koper. Jadi kita nggak buka koper semua. Kita belajar banyak. Karena bawa koper banyak nih gitu. Kita berenam. Kopernya 7 atau 8. 2 kamar kan nggak muat kalau buka koper kan. Jadi emang dihitung hari pertama, hari kedua baju yang mana satu koper digabungin, baju saya, baju anak. Itu pelajaran. Jadi semakin banyak traveling, semakin banyak pelajaran. Dan kemudian semakin banyak traveling, anak-anak juga mulai menyadari betapa pentingnya bahasa. Itu juga penting banget. Di Swiss ya mereka pakai bahasa yang lain ya. Kan orang-orang Swiss pakai bahasa Jerman, Prancis dan sebagainya. Tapi kan banyak juga bahasa Inggris. Anak-anak menyadari pentingnya bahasa Inggris. Di Mesir anak-anak menyadari betapa pentingnya bahasa Arab gitu. Jadi sebagai seorang Muslim saya pikir tidak hanya penting bahasa Inggris, tapi Muslim itu harus bisa bahasa Arab, harus, karena bagaimana kita bisa memahami agama kita kalau kita nggak bisa bahasa Arab gitu. Jadi itu yang kita semakin banyak kita melihat-lihat lah, semakin penting kita rasa dua bahasa itu sih paling penting ya Bang. Makanan-makanan yang sekarang kan berbeda gitu ya. Pastinya anak-anak requestnya nasi, untungnya penggantinya kentang masih bisa, alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah. Kentang sama nugget. Nah, kentang sama nugget aja tuh akhirnya tuh. Jadi untungnya anak-anak, kalau kayak di Amerika kemarin malah justru nasi tuh banyak sebetulnya. Di New York itu banyak di karena New York banyak di pinggir jalan tuh nasi-nasi Arab gitu. Yang halal-halal itu. Itu yang paling enak sih. Iya. Gitu. Kalau anak-anak di Swiss kan memang ada nasi tapi kan nggak banyak gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa penggantinya dengan kentang. Alhamdulillah. Jadi mereka makan kentang terus. Tuh makan kentang. Belum makan nih Pak dari pagi. Belum makan dia. Tadi dia. Sama yang harus diantisipasi ketika traveling itu, kadang-kadang di pesawat anak-anak nggak suka makanannya kan, makanannya beda gitu. Makanannya agak Eropa banget ya. Jadi kita bawa makanan. Banyak yang kita akhirnya roti-rotian kayak gitu. Di Mariam, Hodi, ibu udah pulang duluan karena nunggu bagasi lama. Jadi pulang duluan lah ya gitu saya. Ustazah kan lama keliling dunia gitu. Iya. Nah, apakah itu yang memotivasi Mariam juga gitu? Pengen jadi ustazah. Mariam memang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau jadi ustazah. Mungkin karena Mariam kan sering
misalnya kayak umroh nih, saya bimbing jemaah atau saya ceramah di depan jemaah, Mariam kan ada di samping saya, jadi Mariam lihat gitu. Mariam tahu, Mariam lihat. Kadang-kadang kalau saya di masjid, Mariam duduk di samping saya juga. Mariam tahu, Mariam lihat. Dan setiap perjalanan ceramah ke mana-mana juga, khususnya yang keluar ya, Mariam kan lihat juga. Jadi Mariam katanya begini juga, Uma kalau mau ceramah-ceramah itu berarti harus bisa selain Quran, selain agama Islam harus bisa bahasa ya Uma gitu. Jadi karena dia lihat sendiri, jadi dia tahu pentingnya ya selain agama Quran dan sebagainya itu pentingnya bahasa untuk dia gitu. Karena kalau kita nggak bisa bahasa, susah ya kita berhubung dengan berbagai macam orang di luar sana. Dan alhamdulillah oke ini banyak kunjungan di luar Mas ya gitu kan. Jadi bersyukur sekali gitu kan. Pernah ke Maroko, Oman, Palestina, Jordan, dan alhamdulillah itu syuting TV Malaysia betul itu. Ada 13 negara gitu. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman lainnya, kadang-kadang kita pergi ke luar negeri itu bukan harus dengan uang kita sendiri loh teman-teman sekalian. Kan banyak orang bilang, oh ke luar negeri itu harus yang punya uang banyak. Enggak, banyak kok saya lihat dan termasuk saya lah ya. Kita ini pergi menjelajahi bumi Allah kadang-kadang bukan dengan uang kita sendiri. Mungkin kita bekerja atau mungkin kita mengajar atau ada satu ilmu yang kita punya atau undangan atau apa itu bisa insya Allah, atau dengan beasiswa begitu. Jadi saya mengajak teman-teman semua insya Allah banyak doa, mudah-mudahan teman-teman juga bisa pergi ke berbagai macam tempat, kalau bisa gratis, dengan undangan kah, dengan beasiswa kah, untuk menjelajahi bumi Allah, mengambil manfaat dan mengembalikan lagi manfaat ke teman-teman yang di Indonesia. Makanya saya selalu share, Mas. Saya selalu share di YouTube, di Instagram tentang foto-foto dan sejarah kota-kota itu. Karena bagi saya, mungkin teman-teman saat ini ada yang belum pergi ke sana, setidaknya udah ngelihat gambarnya, udah ngelihat videonya, udah tahu informasi sedikit. Yang mudah-mudahan saya juga berharap teman-teman lain yang di luar sana yang belum bisa juga datang ke sana satu hari nanti, insya Allah. Seperti itu. Makanya itu tujuan saya share. Mau banyak yang bilang, oh kita jadi jalan-jalan virtual nih gitu. Alhamdulillah kita pengen teman-teman merasakan apa yang kita rasakan. Karena saya suka live juga, oke lagi ceramah saya bikin live di Instagram, oke. Jadi buat motivasi orang teman-teman juga yang lain. Iya, saya pikir dulu kan saya juga berpikir gini ya Mas ya, saya ke luar negeri gimana ya, nggak ada uangnya gitu dulu ya, masih berpikir kita pengen kesini ke situ. Ternyata ya memang ya pastinya tentu kita ada menabung, kita ada kerja lebih kuat gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan undangan, dengan beasiswa seperti saya bilang tadi kita bisa. Tapi kita pikir penting untuk kita banyak keluar kalau Allah berikan izin dan rezeki supaya kita bisa melihat dunia lebih luas dan membuka wawasan, kemudian melihat berbagai macam perbedaan, menghargai perbedaan tersebut, menghormati perbedaan tersebut, seperti itu. Tapi Indonesia pun lebih banyak ya, lebih bagus-bagus Indonesia. Indonesia tuh bagus loh teman-teman sekalian. Jadi ketika kita pergi ke berbagai macam tempat ya, Bah, kita tuh selalu bilang, kayak saya dalam hati saya, Indonesia tuh bagus loh. Saya pernah waktu saya kemana ya? Saya ke Swiss, ada satu tempat di Swiss. Saya biasa aja ngelihatnya, karena saya udah lihat itu di Maluku Utara gitu. Karena kemarin saya diundang ke Maluku Utara kan, saya bedanya nggak ada salju aja. Bedanya nggak ada salju. Ke Ternate, Tidore gitu kan. Dan udaranya dingin. Saya bilang ini kayak di Maluku Utara, sama danaunya cantik, bukitnya cantik. Kemudian kita pergi ke satu danau di Swiss, itu kayak di Majalengka. Ada danau yang di Majalengka tuh terkenal banget lah. Kalau keluar negeri tipsnya adalah di musim dingin dan musim salju. Beda. Kalau musim panas sama kayak Indonesia. Karena Indonesia tuh indah. Indonesia tuh indah banget. Jadi semakin banyak kita keluar negeri, semakin kita menyadari Indonesia tuh indah banget. Cuma itu bedanya. Iya, bedanya udaranya. Indonesia nggak ada salju aja sama gitu. Udara dinginnya itu. Sama udara dingin. Kalau kita keluar negeri kan kalau ada udara dingin beda dengan suasana kan, pakai jaket semua orang. Betul. Semua. Dan saya kan juga safari dakwah ya Mas ya, keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua. Dan sering banget ngelihat Indonesia tuh indah. Cuman kadang-kadang mikir gini, ya Allah Indonesia tuh kurang tereksplor ya gitu. Kurang dikenal aja gitu. Andai kan ini dieksplor, diperkenalkan, pasti banyak orang-orang datang ke Indonesia yang indahnya. Indonesia tuh semuanya punya kan, gunung punya, laut punya, hutannya bagus, semuanya bagus gitu. Jadi ketika kami traveling, ada beberapa tempat yang kita lihat, ini mah Indonesia lebih bagus, tapi kok turisnya banyak ya di sini gitu, kayak gitu. Jadi tidak hanya keluar negeri, tapi saya rasa juga penting juga untuk eksplor Indonesia teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang suka petualang ya. Ricis aja tuh tanya, Ricis kan suka banget petualang. Lebih suka Indonesia malah Ricis. Kalau Ricis, nah ini bedanya Ricis sama kita ini kan kita bilang gini, Dek kalau kita ada rezeki, kita kemana lagi yuk Dek, bareng-bareng keluarga besar. Kalau Ricis lebih senang Indonesia. Dan pantai dan laut pastinya, dan dia lebih suka Indonesia dibanding dengan luar ya.
dia bilang Indonesia tuh cantik banget loh Ki, kita harus explore Indonesia gitu. Kalau dia suka Indonesia banget. Kalau anak-anak ada nggak gitu? Teks gitu. Kita kemarin nih Ya kita pengennya sih yang belum pernah kita kunjungin ya. Sebenarnya kita kalau Allah berikan rezeki dan kesempatan dan Allah izinkan ya teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya tuh suka banget ke kampus-kampus, ke lembaga-lembaga pendidikan. Jadi dan juga pastinya ke Islamic Center dan sebagainya. Jadi kalau Allah izinkan, Allah takdirkan. Biasanya kan kalau gini-gini kita nggak pernah plan. Karena ini tergantung, kadang-kadang saya diundang ke sini, baru anak-anak ikut. Jadi sebenarnya kita nggak pernah plan kemana-mana ya, Bang. Iya, Kita nggak pernah, karena ada Mas. undangan aja sih, Mbak. Kalau ada undangan aja. Sekalian itu sekalian. Kalau ada undangan ya udah sekalian. Kita nggak pernah plan mau ke situ, mau ke sini. Bukanya nggak. Jadi biasanya kalau saya ada undangan kemana, anak-anak ikut sekalian. Undangan kemana anak ikut sekalian. Gitu. Baru? Sudah? ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain. Untuk teman-teman semua, insya Allah semoga Allah mudahkan teman-teman untuk bisa melihat bumi Allah yang lainnya. Dengan Allah berikan rezeki, Allah berikan kesempatan. Kadang-kadang kita nggak terduga ya, tiba-tiba kita diundang oleh Allah ke suatu tempat. Maka ketika kita berada dalam tempat itu, kita bersyukur pada Allah karena kita melihat berbagai macam keanekaragaman ciptaan Allah yang begitu indah, maha besar Allah dan kita yang maha kecil. Mungkin Bapak silakan Bapak. Ya. Bro, wakilkan. Jadi semoga teman-teman semua bisa menjelajahi bumi Allah dan mendapatkan manfaat insya Allah.